Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kisah nyata misteri kali ini berkisah tentang sebuah keluarga yang membeli rumah baru. Namun ternyata rumah yang dibelinya adalah rumah bekas orang gantung diri. Dan ternyata rumah itu angker. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Rumah Bekas Gantung Diri. Ya, beginilah kalau habis pindah rumah. Rasanya senang bakal punya rumah baru. Pertama kali melihat bangunan ini, rumahnya masih kokoh, berlantai 2. Di dalamnya sudah diisi wastafel cantik berukir. Di dalam kamar mandi ada batu-batu cantik berwarna coklat, putih, dan hitam. Ada taman di dalam rumah, dan menurut saya ini adalah rumah idaman. Saat memasuki rumah ini untuk yang pertama kalinya, hawa dingin langsung menyergap tubuh saya. Apalagi saat melewati tangga yang catnya sudah memudar. Saya ingat sekali, cat tembok ini berwarna ungu, dan pegangan tangannya berwarna hitam. Dulu saya punya indera keenam, tapi karena saya takut meneruskan, karena roh-roh mengerikan yang sering saya lihat, jadi saya menghilangkannya. Saya kemudian pindah ke rumah ini dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Namun, di dalam rumah ini, saya, adik perempuan, dan mama sering mengalami sesuatu yang bisa dibilang bukan ahlinya. Ayah sering bekerja dan pulang larut malam, jadi beliau tidak sering menghabiskan waktunya di rumah, melainkan saya, adik, dan mama. Kejadian paling mengerikan yang saya ingat, waktu itu kakak sepupu saya yang bernama Excel dan Adril menginap di rumah saya untuk sementara waktu. Sekalian ikut merasakan tinggal di rumah baru saya. Senang banget ada teman laki-lakinya, jadi lebih seru. Waktu itu kakak laki-laki saya dan adik perempuan saya bermain di halaman rumah. Namun saya sebagai kakak perempuan harus tinggal di rumah dan membersihkan segala sesuatunya. Waktu itu mama berpesan karena lembur bekerja pada hari itu saja. Jadi saya yang memegang semua pekerjaan rumah. Waktu itu saya ke dapur dan berniat untuk cuci piring. Sebenarnya bagian rumah yang saya senangi adalah dapur, karena di dalamnya ada taman yang dihiasi dengan batu-batu cantik, air yang mengalir, banyak bunga, dan ada sorotan cahaya matahari yang cantik. Namun itu hanya sekejap. Walaupun saya sudah tidak lagi mempunyai indera keenam, namun saya masih bisa merasakan keberadaannya. Mungkin selama 5 menit saya mencuci, tanpa terasa bulu kuduk tengkuk belakang saya berdiri, seakan ada seseorang yang berdiri di belakang saya. Namun hawanya terasa pedih. Ada rasa sakit hati yang mendalam dan aura yang hitam. Saya tahu bahwa di belakang saya ada seorang bapak. Tidak begitu tinggi namun bertubuh gemuk. Beliau memakai pakaian serba hitam. Saya melihat ke belakang dan tak ada apa-apa. Waktu itu saya sempat berkomunikasi, walaupun bapak itu diam saja. Saya bilang, "Pak, siapapun bapak, boleh kok tinggal di sini bersama saya dan keluarga. Tapi jangan mengganggu kami ya Pak. Ini juga rumah kami." Saya tahu itu adalah hal yang tidak masuk akal, karena ngomong sendiri. Namun saya berusaha meyakinkan bahwa saya ingin membuat komunikasi yang baik dengan bapak itu. Kemudian tak berapa lama, saya merasakan beliau semakin kuat memandangi saya. Saya memutuskan untuk keluar sebentar dan mencari pikiran segar untuk bisa berpikir jernih dan nalar. Namun saya tahu pekerjaan saya belum selesai dan masih banyak pekerjaan rumah lainnya. Saya memutuskan untuk kembali ke dapur dan tidak peduli bapak itu mau ada di sana atau tidak. Saya bersikeras untuk berani, walaupun sebenarnya di luar kendali saya. Setelah mencuci piring disertai dengan hawa dingin, saya berniat menyapu rumah. Pekerjaan yang paling menyebalkan, karena sapunya kecil dan seorang saja, akan membutuhkan waktu lama untuk menyapu rumah sebesar ini. Ya mau gimana lagi? Sudah layaknya seorang perempuan. Beberapa saat saya menyapu, entah mengapa pandangan saya selalu diarahkan pada tangga rumah saya. Saya ingat bahwa banyak tetangga yang bilang bagian dapur saya gelap. Padahal lampu 10 watt lebih sudah dipasang di situ. Oke lah, kembali saya bernalar dan logis.
Saya melanjutkan menyapu walaupun seakan ada orang berdiri dan sesekali melihat saya dari atas. Hari, bulan, dan tahun berlalu, sering para tetangga bertanya kepada saya, "Mbak itu berani sekali ya, sudah perempuan, adiknya perempuan, sering di rumah sendiri, malah jarang keluar." Namun saya tidak menggubris hal itu karena saya tidak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelum saya pindah ke rumah ini. Setahu saya, ayah pernah bilang bahwa ada ruangan bekas gantung diri seorang bapak. Namun itu di kamar orang tua saya. Lalu apa yang harus saya takutkan di dapur? Beberapa minggu mama saya juga mengeluhkan hal yang sama. Dan saat itu saya, adik saya, dan mama dikumpulkan ayah di ruang tengah. Lalu ayah pun berkata, "Kakak, mama dengan adik sering dilihatin." Sebenarnya begini, rumah ini bekas rumah suami istri yang punya 2 orang anak perempuan. Dan si sulung ini temannya adik, namanya Rara. Iya ya, Rara pernah bilang kalau ini dulu rumahnya. Iya begini, dulu ayahnya Rara ini bekerja sebagai pelaut dan jarang di rumah. Pada saat kembali ke rumah, terjadi masalah keluarga tidak tahu sebabnya. Dan pada saat si Rara ini mengambil makanan dan ingin ayahnya menyuapi, dia sudah melihat ayahnya tergantung di tangga. "Loh, ayah kok gak pernah bilang sama kita? Katanya di kamar." "Ayah gak mau kalian takut. Ayah itu loh, gini, kan yang diliatin aku, adik, sama mama. Mau ayah bohong, kalau di kamar juga kesan gak enaknya di dapur ya." Saat itu benar-benar aku kesal sekali dengan ayahku dan ingin secepatnya keluar dari rumah itu. Dan kami memutuskan untuk pindah rumah seminggu kemudian. Seminggu itu aku, adik dan mama, kalau mau ke belakang harus berdua atau bertiga. Bukan takut karena lihat atau merasakan rohnya, namun kebencian rohnya terhadap kami. Ingat betul akan adik yang selalu bermimpi tentang roh hitam itu dan mengatakan bahwa jangan ke atas. Sejak saat itu kami pindah dan rumah itu pun ada yang membelinya dengan harga murah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.